Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Arif Nurbatur Rosi dari kelas D3 Teknik Elektronika A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas K3 dengan judul Kajian dan Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 dalam bidang olahraga. Latar belakang Keselamatan dan kesehatan kerja ketika merupakan aspek krusial dalam berbagai sektor termasuk olahraga. Bidang olahraga yang mencakup aktivitas fisik yang intens dan kompetitif rentan terhadap berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan para pelakunya, baik atlet, pelatih maupun staf pendukung. Oleh karena itu, implementasi K3 dalam olahraga sangat penting untuk mengurangi risiko cedera, meningkatkan performa, dan memastikan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama adalah mencegah terjadinya fatal dalam bidang olahraga. Yang kedua, meningkatkan kesadaran para atlet dalam penerapan K3 dalam bidang olahraga. Yang ketiga adalah pemantauan dan evaluasi dalam setiap pelaksanaan dalam bidang olahraga. Manfaat. Yang pertama, meningkatkan keselamatan dan kesehatan para atlet, pelatih, staf, dan penonton. Yang kedua, mengurangi risiko kecelakaan dan cedera. Yang ketiga adalah meningkatkan performa, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, dan menciptakan lingkungan olahraga yang lebih positif dan kondusif. Batasan masalah. Pembahasan materi yang akan berfokus pada penerapan K3 pada bidang olahraga. Konsep dasar K3 dalam bidang olahraga. Pengertian penting K3 dalam olahraga adalah K3 dalam olahraga melibatkan implementasi sistematis prinsip-prinsip keselamatan yang bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan cedera yang mungkin terjadi. K3 tidak hanya melindungi fisik atlet dari cedera, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif untuk semua pihak yang terlibat, termasuk staf pendukung dan penonton. Keselamatan dalam olahraga berperan penting dalam meningkatkan kinerja atlet, mengurangi downtime akibat cedera, dan memastikan bahwa semua kegiatan berlangsung dalam batas yang aman dan terkontrol. Peraturan K3 dalam bidang olahraga. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Yang kedua, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Yang keempat adalah UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Teori K3 dalam bidang olahraga. Di sini terdapat tiga teori. Yang pertama adalah Hadron Matrix, di mana pada teori ini berfokus pada pengurangan risiko cedera melalui kontrol atas faktor manusia, peralatan, dan lingkungan. Teknik ini mendorong evaluasi prospektif dan retrospektif dari kejadian yang berpotensi menyebabkan cedera. Kedua, teori model SAFE, di mana teori ini menekankan pentingnya edukasi dan pelatihan yang terstruktur sebagai metode pencegahan cedera. Program ini dirancang untuk aktif melibatkan atlet dalam proses belajar tentang keselamatan dan kesehatan. Yang ketiga, pencegahan cedera olahraga. Di sini melibatkan 4 langkah. Yang pertama, identifikasi risiko, evaluasi risiko, intervensi untuk mengurangi risiko, dan evaluasi efektivitas intervensi. Pendekatan ini lebih tentang memahami dan mengatasi faktor risiko yang spesifik untuk olahraga tertentu. Berikut adalah data pendukung eksiden dalam dunia olahraga. Yang pertama, menurut data dari National Safety Council (NSC), pada tahun 2021 terdapat lebih dari 3,5 juta cedera terkait olahraga yang memerlukan perawatan medis di Amerika Serikat. Cedera ini mencakup berbagai olahraga seperti sepak bola, bola basket, baseball, dan kegiatan rekreasi lainnya. Yang kedua, data dari Federation Internationale de Football Association atau FIFA yang menunjukkan sekitar 10-35% pemain bola mengalami cedera setiap tahun, dengan cedera lutut dan pergelangan kaki yang paling umum terjadi. Yang ketiga, selama dalam pelaksanaan Olimpiade Rio, penelitian oleh International Olympic Committee (IOC)
melaporkan sekitar 8% dari semua atlet mengalami cedera selama kompetisi, dengan cedera paling banyak terjadi pada olahraga seperti angkat besi, sepak bola, dan gulat. Berikut merupakan alat pelindung diri pada bidang olahraga. Yang pertama, helm. Helm di sini untuk melindungi kepala dari benturan dan cedera serius seperti gegar otak dan patah tulang. Contoh, patah tulang tengkorak. Contoh, olahraga pada sepak bola Amerika, hoki es, sepak sepeda, dan balap motor. Yang kedua, pelindung mulut atau mouthguard. Di sini untuk berfungsi untuk melindungi gigi, mulut, dan rahang dari benturan. Olahraga seperti tinju, rugby, sepak bola, basket, dan hoki es. Yang ketiga, pelindung lutut dan siku. Dapat mengurangi resiko cedera pada lutut dan siku akibat jatuh dan benturan. Cabang olahraga seperti skateboard, rollerblading, dan volley dan sepeda. 4. Pelindung tulang kering atau shin guards dapat mengurangi cedera tulang kering dari benturan dan cedera akibat tendangan ataupun pukulan. Cabang olahraga sepak bola seperti cabang olahraga seperti sepak bola dan hoki lapangan. Yang kedua, sepatu khusus, di mana seperti contoh pada cabang olahraga sepak bola, rugby, lari, dan basket memberikan dukungan dan dapat memberikan pelindungan tambahan untuk kaki dan pergelangan kaki, serta meningkatkan traksi dan stabilitas. Keenam, pelindung leher atau neck bridge sebagai pelindung leher dari cedera serius akibat benturan dan jatuh. Contoh cabang olahraga balap motor, motocross, dan ski. Yang ketujuh adalah perlengkapan pelindung penuh full body armor. Di sini melindungi seluruh tubuh dari benturan dan cedera serius, seperti contoh dalam bidang motocross, downhill, dan mountain biking. Penggunaan alat pelindung yang tepat dapat secara signifikan mengurangi risiko cedera dan meningkatkan keselamatan para atlet dalam berbagai olahraga. Penting bagi atlet dan pelatih untuk penyelenggaraan dapat memastikan bahwa alat pelindung ini sesuai dengan standar keselamatan yang sudah digunakan dengan benar. Berikut cara pencegahan risiko fatal saat berolahraga. Yang pertama, teknik yang benar pada atlet. Di sini para atlet dapat mencakup berbagai gerakan mendarat dan menghindari benturan. Yang kedua, pendidikan keselamatan atlet dan pelatih. Di sini harus mendapatkan dukungan pendidikan tentang pentingnya keselamatan dan bagaimana menghindari cedera. Yang ketiga, pemanasan dan pendinginan, di mana saat melakukan pemanasan dan pendinginan yang tepat sebelum latihan ataupun pertandingan untuk meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi kekakuan otot. Pendinginan merupakan membantu pemulihan otot dan mengurangi risiko cedera. Penggunaan alat pelindung. Di sini penggunaan alat pelindung memastikan semua atlet menggunakan alat pelindung sesuai dengan dalam kondisi baik seperti helm, pelindung mulut, pelindung lutut, dan lain sebagainya. Kondisi fisik yang prima. Di sini atlet harus menjaga kesehatan umum yang baik melalui diet seimbang, hidrasi yang cukup, dan tidur yang cukup. Yang keenam, pengawasan medis dan pemeriksaan kesehatan rutin. Di sini atlet harus menjalani pemeriksaan kesehatan yang rutin untuk mendeteksi masalah kesehatan yang bisa meningkatkan risiko cedera. Tim medis harus memberikan pertolongan pertama dan penanganan cedera di lokasi latihan ataupun pertandingan. Yang ketujuh, lingkungan yang aman. Lingkungan yang aman adalah kondisi di mana lapangan dan fasilitas untuk dapat dipastikan dalam kondisi baik dan bebas dari bahaya cuaca dan kondisi lingkungan yang menyesuaikan kegiatan olahraga dengan kondisi cuaca dan lingkungan yang untuk menghindari risiko seperti dehidrasi dan hipotermia. Teknologi dan inovasi. Di sini teknologi dan inovasi berfungsi sebagai alat monitoring dan menggunakan teknologi seperti pelacak, kebugaran, dan perangkat pemantauan lainnya untuk mengetahui kondisi fisik para atlet. Kesimpulan yang dapat diambil, penerapan K3 dalam bidang olahraga merupakan aspek yang penting dan harus dikelola dengan serius oleh semua pihak yang terlibat dengan pendekatan yang sistematis, pengetahuan yang mendalam tentang risiko yang ada, dan memanfaatkan teknologi yang terkini
dapat mengurangi cedera dan memperpanjang karir atlet sekaligus menjaga integritas olahraga dan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan sehat dan meningkatkan kesejahteraan semua individu yang terlibat. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.